Ya ampun, udah sekolah tinggi-tinggi jadi pembantu. Sesuai dengan judulnya, kerja bersih-bersih di Belanda. Gimana caranya? Oke, jadi di Belanda itu pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu disebutnya cleaning lady atau schoonmaak. Nah, biasanya keluarga yang sibuk, mereka memerlukan orang yang bersih-bersih. Tapi di sini nggak ada yang nginep atau live in, kecuali keluarga itu kaya banget. Karena di sini digajinya mahal kalau misalnya bersih-bersihin rumah orang. Nah, biasanya di Belanda itu kalau jadi cleaning lady dibayarnya itu 15 euro per jam, dan biasanya tergantung rumahnya ya. Kalau rumahnya besar ada yang minta dibersihin sampai 4 jam per minggu, tapi kalau rumahnya sedang atau kecil biasanya 3 jam per minggu. Tahun lalu aku punya klien dimana aku bersihin rumah mereka regularly setiap minggu, jadi seminggu sekali. Tapi of course aku udah nggak kerja sama mereka lagi. Tapi kemarin si ibu tersebut WhatsApp aku, dia nanya, bisa nggak kamu bantuin aku bersih-bersih besok karena aku mau ada acara. Berhubung aku adalah seorang pengangguran dan gak ada hal kegiatan lain, jadi aku terimalah gig tersebut, ya kan? Nah, aku mau nunjukin ke kalian kerjanya gimana sih kalau jadi tukang bersih-bersih di sini. Aku pertama bangun pagi jam 7, lalu aku siap-siap. Biasanya aku minum kopi, persiapkan diri. Karena kalau misalnya habis minum kopi kan kebelet gitu ya, jadi aku memastikan aku bangunnya pagi biar nggak mepet-mepet waktunya. Setelah aku siap-siap semuanya, of course aku harus memanjakan kekasihku, cintaku, sayangku, karena dia manja banget. Kadang tuh susah untuk meninggalkan seseorang yang dicinta. Aku bakal pergi ke klien aku itu naik sepeda yang aku beli seharga 100 euro atau kalau dirupiahin 1,7 juta mungkin ya. Aku senang banget perjalanan menuju rumah mereka, karena perjalanan menuju rumah mereka itu banyak greenery atau perjalanannya tuh asri gitu loh. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada tempat buat play date. Biasanya kalau misalnya udaranya nggak dingin-dingin banget, banyak anak-anak main di sini. Di sebelah sini kalian bisa lihat ini adalah danau buatan dari government. Jadi dulunya itu danau ini asli tapi danaunya cetek. Nah, nama danau ini adalah Sloterplas dan danau ini adalah danau buatan manusia. Sekarang kedalamannya danau ini itu kurang lebih 30 meter ke bawah. Aku akuin orang Belanda itu bagus banget penanggulangan airnya, karena kalau kalian nggak tahu, Belanda itu kan di bawah sea level atau terletak di bawah permukaan laut. Tapi mereka cara penanggulangan airnya itu bener-bener hebat. Aku mau nunjukin ke kalian betapa asrinya pemandangan perjalanan aku ke rumahnya si ibu tersebut. Sampai deh di rumahnya. Setiap aku datang ke rumah mereka, hal yang paling pertama aku lakuin itu adalah bersihin kitchen atau bersihin dapur mereka. Aku biasanya ngeluarin piring-piring bersih dari tempat cucian piring, terus aku taruh di lemari. Setelah itu aku taruh piring-piring yang kotor ke tempat mesin cuci. Di sini kalian bisa lihat aku masukin semua piring kotor ke dalam tempat mesin cuci. Di sini enaknya tuh gitu ya, ada tempat mesin cuci, jadi nggak secapek itu gitu buat nyuci piring. Karena aku ingat banget dulu tinggal di Ciledug, nyuci piring tuh banyak banget. Apalagi kalau misalnya yang tinggal di rumah itu ada 4 orang aja, cucian piring udah banyak banget. Nggak lupa aku pakai sarung tangan biar tetap higienis. Sarung tangan ini aku ganti 2 kali kalau misalnya bersih-bersih surface gitu. Terus sarung tangan kedua khusus buat aku bersihin toilet dan kamar mandi nantinya. Ini adalah produk-produk yang biasa aku pakai. Aku biasanya pakai green soap. Green soap ini benar-benar bagus dan natural, kayak bahan-bahannya tuh alami, jadi nggak kasar. Dan ibunya itu tahu kalau misalnya aku lagi hamil, jadi dia persiapkan si green soap ini. Just so nice of her. Nextnya, setelah semua di permukaan udah nggak ada apapun, aku bakal ngelap-ngelap permukaan
meja dapurnya. Jadi bersihin ini aku bukan deep clean, ini general cleaning, karena kalau misalnya deep clean mana cukup 3 jam ngebersihin satu rumah. Ini lebih yang penting kelihatan rapih gitu. Terus nggak lupa juga aku bersihin counternya, karena di counternya ini berdebu, tapi nggak aku keluarin semuanya. Setelah itu aku bersihin pintu kulkas, lalu aku bersihin, ngerti nggak sih yang ada di dapur pintu-pintunya itu biasanya kan berminyak, tuh aku make sure bahwa nggak berminyak lagi. Intermezzo. Halo sayang, wacht even. Hai Boeboe. Hai kleine boeboetje van me. Hai sayangku, waar ben jij dan lieverd? Ik ben onderweg naar huis, Oh my lord, maar ik hou zoveel van jou. ik hou zoveel van jou kleintje. Kom maar dan. Zal ik stoppen langs de Marokkaanse winkel om kippertjes te kopen? Als je wil, als je wil. Of wil je misschien worstjes proberen, sausages? Surprise me. Whatever you wanna eat, I'm gonna eat. Because I'm always with We you. can do the sausages, we can do the chicken, or we can do the shawarma. I think I would like the sausages or the chicken. Or between both. Intermezzo karena suamiku udah mau pulang dan dia mau beliin chicken wings. Oke, lanjut. Aku udah bersihin meja, lap-lap meja. Nah, ini selanjutnya itu aku bersihin kamar mandi, atau bukan kamar mandi, di sini toilet ya, toilet kecil yang nggak ada bak mandi. Dimulai dari lap-lap, terus jangan lupa kita bersihin ini toiletnya karena harus kinclong. Nextnya nggak lupa aku bersihin tutupnya, tutup toiletnya secara menyeluruh. Make sure kalau wanginya tuh seger gitu ya. Karena aku seneng banget kalau nyium toilet itu pas buka itu, oh my god, breng, wangi gitu kan. Selanjutnya aku bakal staff shaker atau vacuum cleaner bagian bawah rumahnya. Aku cinta banget sama rumah ini karena pertama orangnya nggak, meskipun mereka manggil aku tapi rumah mereka tuh nggak berantakan gitu loh. Jadi mereka emang suka bener-bener neces dan bener-bener rapih. Karena aku pernah punya klien dulu dimana rumahnya tuh bau banget karena mereka punya kayak 9 kucing dan 2 anjing gede. Tai kucingnya tuh di mana-mana dan tai anjingnya tuh kayak stain kencing anjingnya tuh bener-bener di mana-mana. Waktu itu aku bersihin rumah mereka pas aku lagi hamil sebelum aku keguguran, dan pada saat itu aku bener-bener mual banget bersihin rumahnya sampai akhirnya aku resign karena aku bilang kayaknya gue nggak bisa deh kerja di rumah lo lagi karena hidung gue sensitif, karena lo tau sendiri gue lagi hamil. Rumahnya gede banget tapi baunya parah. Lanjut aku langsung ke lantai 2. Isinya cuma kamar, 3 kamar tidur sama 1 kamar mandi yang ada buat mandi dan lain-lainnya. Di atas ini aku mulai ngelap-ngelap. Lanjut aku langsung vakum lagi. Vakum kamar mandinya. Lanjut aku langsung bersihin kamar mandi mereka. Kalau kalian bisa lihat ini catnya itu kotor banget. Jadi pertama yang aku lakuin adalah bersihin kaca mereka. Selanjutnya, ini adalah yang menurut aku disturbing dan susah buat dihilangin, yaitu kaca di bagian tempat mandinya. Karena kalau misalnya kaca terus-terusan kena air dan nggak dikeringin, itu biasanya kalsiumnya tuh nempel kan di kaca, jadi ada bercak-bercaknya. Nah, untuk ini aku bersihinnya itu pakai cuka atau vinegar. Selanjutnya, aku bersihin bathtub mereka, kosek-kosek aja pakai. Dan pupitanya setelah semuanya dibersihin, aku ngepel
seluruh lantai 2, ngepel dari kamar ibunya, terus ngepel kamar anaknya, terus ngepel kamar mandi. Dan selesailah tugasku di lantai 2 ini. Karena cuciannya banyak, aku juga ngelipet-lipetin laundryan mereka. Di sini kebanyakan keluarga pas aku pernah bersih-bersih dulu, mereka juga nggak nyetrika baju, apalagi kayak baju kaos atau baju dress kayak gini nggak mereka setrika. Jadi langsung dilipet aja dari mesin cuci ke mesin pengering. Habis itu setelah udah kering langsung dilipet. Kecuali kalau misalnya kayak baju jas atau baju yang formal buat kerja. Aku seneng banget rumah ini. Jadi background mereka itu tuh unik banget. Bapaknya itu seneng banget sama music, dan bapak itu kayak ibaratnya anaknya Bob Marley gitu. Ibunya itu dulu arsitek. Jadi menurut aku rumah mereka itu bener-bener artistik. Selalu ada yang mereka ganti setiap. Dan yang aku seneng dari mereka itu mereka seneng ngoleksi kristal. Kayak aku kan juga suka ngoleksi kristal dan benda-benda mistikal. Jadi aku bener-bener ngerasa kayak connected gitu loh sama family ini. Kalian bisa lihat si ibunya itu nata bukunya itu warnanya sama. Yang pink semua pink, yang biru semuanya biru, yang hijau-hijau, kuning juga semuanya kuning. Cantik gak sih? Dan itulah hal yang aku lakuin selama aku bersih-bersih. Itu udah selesai semuanya. Lanjut, aku pulang-pulang itu kayak ngidam, pingin makan makanan Indonesia gitu. Jadi untungnya di deket rumahku ini ada toko namanya Toko Bandung. Kayak toko kecil gitu, toko Indonesia. 5 menit doang dari rumah, literally. Dan itu sejalan sama arah aku pulang. Jadi aku pikir kayak, oke, gue mau beli sesuatu di Toko Bandung. Ini yang aku beli di Toko Bandung. Aku beli daging Bali, Ici, ini Indomie goreng spicy sama mie goreng rendang, kari ayam, dan samyang. Totalnya tadi 17 euro. Aku memutuskan untuk makan Indomie rebus kari ayam. Aku kayak, oh my god, aku sampai lupa rasanya kari ayam tuh seenak ini. Tapi kayak aku ngasih airnya kebanyakan. Terus aku makannya pakai si daging Bali tadi yang aku beli. Daging Bali sama kerupuk maici. Oke guys, jadi itu aja yang aku lakuin di Belanda sebagai cleaning lady. Mungkin bersih-bersih yang aku lakuin itu menurut kalian kayak OMG itu mah kurang bersih kali gitu ya. Cuman just hold your opinion. Ini yang aku lakuin dan klien aku senang. Aku pun juga seneng. Pas sebelum aku ke Belanda kan aku udah pernah bilang aku nggak pernah bersih-bersih. Dan pas salah satu keluarga aku tahu gitu kalau misalnya di sini aku kayak bersih-bersih rumah atau kerja ini, kerja itu, mereka kayak pingin banget aku pulang karena aku kan lulusan sekolah sekretaris. Jadi aku dulu sempat kerja di kantor, tapi aku nggak suka sih. Karena suka deh pokoknya aku lebih seneng tinggal di sini jauh dan aku seneng sama kerjaan apapun yang aku lakuin di sini asalkan itu membuat kalian seneng, kenapa enggak kan? Dulu tuh kayak kadang mental aku teruji di saat keluarga tuh kadang ada yang bilang ya ampun udah sekolah tinggi-tinggi jadi pembantu, tapi mereka nggak ngerti karena mereka kan nggak ngerasain apa yang aku rasain di sini kan. Of course kalau misalnya di sini aku ngerasa aduh gue nggak betah di sini, pasti aku juga bakal pulang dong. Tapi karena aku di sini bener-bener jatuh cinta dengan negaranya, jatuh cinta dengan semua-muanya, jadi aku memutuskan untuk stay di sini. Dan apapun kerjaannya, manis pahit pasti ada aja lah. Mau kalian jadi bos, mau kalian jadi apa, pasti ada aja dong sedihnya. Jadi it's all good, it's all beautiful. Gitu aja sharing aku hari ini. Hari ini sharingnya bukan diary pengangguran, tapi tetap aku masukin ke diary pengangguran karena ini adalah kayak kerjaan yang tiba-tiba datang. Terima kasih Tuhan. Gitu aja, dan sampai ketemu di video selanjutnya yang aku nggak tahu kapan bakal aku lakukan. Dadah!